Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Saudara-saudariku, uhibbukum fillah. Cara menggerakkan jari telunjuk ketika duduk tasyahud. Pertama, ulama Hanafiyah berkata, sebagaimana disebutkan di dalam kitab Ad-Durrul Mukhtar, jilid pertama halaman 474. Menurut pendapat yang mu'tamad, mengangkat jari telunjuk kanan untuk isyarat ketika membaca syahadat, tepatnya ketika bacaan nafi, peniadaan dalam syahadat, yaitu kalimat la ilaha. Kemudian menurunkan jari itu ketika dalam kalimat illallah. Mengangkat jari itu isyarat peniadaan dan menurunkan jari itu isyarat penetapan dan tidak menggenggamkan jari-jari. Dalil yang mereka pakai adalah hadis dalam Sahih Muslim riwayat Ibnu Zubair mengenai hal itu dan hanya sebatas meletakkan dan isyarat. Bunyi hadisnya, kana idza asyara bi isba'ihi wada'a ibhamahu ala isba'ihil wusta. Ketika beliau alaihi salatu wassalam mengacungkan isyarat dengan telunjuknya dan ibu jarinya memegang jari tengahnya. Hal ini disebutkan di dalam kitab Nail al-Awtar jilid 2 halaman 283. Kedua, ulama Malikiyah berkata, sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab Asy-Syarhu As-Shaghir, jilid 1 halaman 330. Disunnahkan juga untuk selalu menggerakkan jari telunjuk dengan gerakan yang sedang, mulai dari awal tasyahud sampai akhir. Gerakannya ke kanan dan kiri, bukan ke atas dan bawah. Dalil yang mereka pakai adalah hadis riwayat Wa'il bin Hujrin mengenai sifat salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma qa'ada faftarasha rijlahul yusra, fawada'a kaffahul yusra ala fakhidhihi wa rukbatihil yusra wa ja'ala hadda mirfaqihil ayman ala fakhdhihil yumna thumma qabada baina asabi'ihi fahallaqa halqatan thumma rafa'a isba'ahu fara'aituhu yuharrikuha yad'u biha. Kemudian beliau alaihi salatu wassalam duduk iftirash di atas kaki kiri, meletakkan tapak kiri di atas paha dan lutut kiri, dengan menyejajarkan siku kanan dengan paha kanan. Kemudian beliau menggenggamkan dua jari membentuk lingkaran, lantas mengangkat jari telunjuk, dan aku lihat beliau menggerak-gerakkannya dan beliau membaca tasyahud. Hadis sahih riwayat Ahmad, Abu Daud, An-Nasai dan lainnya. Ketiga, ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berkata, sebagaimana disebutkan di dalam kitab Mughni al-Muhtaj jilid 1 halaman 172, kitab Hasyiyah Bajuri jilid 1 halaman 177, kitab Al-Mughni
jilid 1 halaman 534. Kemudian memberikan isyarat dengan jari telunjuk dengan mengangkatnya ketika bacaan illallah, tanpa harus menggerak-gerakkannya karena mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pandangan mata tertuju pada jari telunjuk. Pendapat yang azhar menurut Syafi'iyah dan Hanabilah adalah dengan menggabungkan ibu jari pada jari telunjuk seperti angka 53. Dalil yang mereka pakai adalah hadis Ibnu Umar. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangan kanannya di atas lutut kanan membentuk angka 53 dan memberikan isyarat dengan jari telunjuk. Hadis riwayat Muslim. Adapun dalil mereka mengenai tidak menggerak-gerakkan jari adalah hadis Abdullah bin Zubair. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan isyarat dengan jari ketika membaca tasyahud tanpa menggerak-gerakkannya. Hadis sahih riwayat Ahmad, Abu Daud dan An-Nasai. Dan hadis Sa'ad bin Abi Waqqas, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah lewat di depanku saat aku membaca tasyahud dan memberi isyarat dengan jari-jariku. Beliau alaihi salatu wassalam bersabda, artinya jari satu, dan beliau memberikan isyarat dengan jari telunjuk. Hadis sahih riwayat An-Nasai. Wallahu alam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.